dari dua negara, mereka akan mengimplementasikan hero yang hack mekanik seperti yang udah Bude bilang. Dan ini dia game yang pertama, match pertama antara Smart Omega melawan I Do Not Sleep Princess. Wow. Perwakilan Laos dan juga Filipina semuanya sudah langsung saja masuk ke area masing-masing. Tapi di area mid lane ada Silver yang seorang diri sudah harus dikejutkan dengan damage yang begitu besar dari Merai dan juga Amor. Ini awal-awal kayak mereka pengen banget nge-press tengahnya, menangin biar bisa masuk ke area jungle-nya lebih cepat. Tapi ada Purple Bomb yang ada di depan sana, gagal untuk mencuri, hanya bikin pressure dikit aja. Yes, masih bisa di-secure dari sisi Lancelot-nya sendiri, nggak mau terlalu overcommit ke area Little Wanderer. Dia prefer untuk mengamankan ke area orange buff-nya terlebih dahulu, menghindari scare miss bisa mungkin. Tapi kali ini kita bisa lihat juga point of view di area bottom lane, dimana udah ada Popal Trap juga yang ditebar, udah mengetahui satu sisi. Tapi sayang sekali dimana Lolita udah coba untuk nge-baby shot aja nih ke area Cloud. Mengingat seperti yang kau bilang juga, kalau Cloud ini adalah hero scaling yang butuh banget item, so dia harus mulai hati-hati karena lawannya Popal and Kupa, Bude. Ya, jadi di area bottom lane ada Cloud yang lagi nge-scaling, lagi cari stack juga. Di sisi lain ada Cecilian dari area mid lane. Jadi rotasi dari Smart Omega Empress harus agresif seperti yang mereka lakukan di sini, maju ke area depan. Tapi mereka bener-bener ngejaga posisi, nggak mau terlalu gegabah, nungguin linknya sampai bisa tajir melintir duluan. Karena kayak setiap pergerakan dari Casey nggak terganggu sama sekali karena ini dua supportnya, roamernya juga ngegangguin, ngebantuin terus mencari perhatian dari I Do Not Sleep Princess. Yap, benar sekali. Bahkan by item Kupa di sana udah mulai di pop up aja ke area depan, tapi nggak mau terlalu di overcommit karena dari sisi Sakura juga masih bisa bertahan. Tapi kita lihat juga kali ini point of view di area top lane, mana XP laner dari kedua belah tim juga masih cukup aman. Dan ini dia Turtle yang pertama udah mulai spawn di area Land of Dawn. Udah ada setup juga nih dari dua timnya teman-teman Smart Omega, Bude. Ya, ini maju dari awal kita ngeliat pergerakan dari Smart Omega. Mereka udah tahu betul detik di mana kita harus di mana, dan terjadilah ini di area atas mencoba untuk mendapatkan satu, kabur ke area mana karena damage begitu besar. Tempest Oblate ke area lini belakang, ayo langsung digeradang habis dan dia pun tumbang. First blood untuk Smart Omega Empress. Yes, kita udah bisa lihat first blood berhasil diamankan, yang membuat dari sisi teman-teman Smart Omega berhasil mendapatkan advantage. Tapi linknya hampir aja ditusuk dengan Phantom Execution dikeluarkan oleh seorang Lancelot. Tapi masih ada satu buah Vince Poise juga yang membuat dia masih bisa bertahan dan masih bisa mundur ke belakang. Peluang yang besar bagi teman-teman I Do Not Sleep Princess untuk melakukan poking terhadap Turtle, walaupun udah ada observasi dari dua hero teman-teman Smart Omega, Bude. Ini Turtle yang akan menjadi saksi. Pertempuran terus-terus terjadi di area River Melon. Kini yang akan menjadi sasaran selanjutnya. Dan ini udah lagi dipisahin dari teman-temannya, memberikan space yang sangat besar. Turtle pertama pun lagi diamankan oleh Omega, ngedapetin first blood, first Turtle. Jadi net worth mereka pun jauh 1000 di menit yang ketiga, Om Bawa. Yap. Ya, ini karena dari Smart Omega mereka punya semuanya untuk bisa memenangkan di early-nya. Dari IDNS Princess, tugas mereka adalah bertahan sampai untuk melihat nanti di mid game ke late game. Mereka punya Cloud, mereka punya Cecilian. Dan itulah sebabnya di early mereka pasti tertekan. Tapi setertekannya mereka nggak boleh terlalu jauh juga. Karena kalau gamenya ke drag late, ini akan menguntungkan untuk IDNS Princess. Dari itemnya sendiri, belum ada yang selesai untuk IDNS Princess. Sedangkan untuk Smart Omega, terlihat sudah ada Windtalker yang diselesaikan oleh Popol Kupa, yang berarti ini akan menambah juga ya daya gedor untuk Popol Kupa sendiri. Ya, sebenarnya banget. Domain of the Megara sudah mulai di pop gitu saja. Tom Roche coba untuk mulai mengamankan ke area pop, tapi udah tetap musuh blade yang dikeluarkan juga Rosara Link. Tapi udah bisa lihat juga di mana item Kupa We Are Angry aktif. Circling Eagle, Diving Curse satu turun dan membuahkan hasil di mana Popol Kupa berhasil menumbangkan ke area roamer dari teman-teman I Do Not Sleep Princess. Tapi mereka nggak mau terlalu overcommit, nggak mau terlalu gegabah juga, prefer untuk setup mundur lagi dari sisi junglernya nih, Link nih, Bude. Iya, linknya mundur dan dari area bottom lane Smart Omega Empress mereka belum kehilangan satu hero pun, belum ada yang dibalas. I Do Not Sleep Princess, mereka harus pintar-pintar untuk menjaga jarak karena lihat pergerakan dari Smart Omega Empress makin agresif di area bottom lane, sepertinya nggak akan bisa tertolong karena wave minion akan segera masuk ke area bottom lane. Ini gold shieldnya harus direlakan, tapi Melon, Sakura
Nominal Blast nggak ada flicker dan dihentikan gitu aja karena nggak ada combo yang bisa diberikan. Teman-temannya juga sibuk untuk mencari farmingan dan merelakan bottom turret untuk Smart Omega Empress. Wow, ini advantage banget sih karena satu outer turret yang tumbang tuh masih terbaut gold juga. Ini benar-benar memberikan space banget untuk Popol and Kupanya. Bahkan kali ini pun Popol and Kupa udah memberanikan diri untuk melakukan rotasi ke area mid lane. Kita bisa lihat juga Shine udah mulai maju ke area depan sana, di mana Domain of the Moon Goddess memberikan efek slow yang signifikan. Tapi nggak mau terlalu di overcommit mengingat turtle yang kedua udah mulai hadir ke area Land of Dawn, udah ditarik ke daerah teritorial dari teman-teman Smart Omega juga. Gak adanya observasi dari I Do Not Sleep Princess membuat free turtle jatuh ke tangan teman-teman dari Smart Omega kali ini. Ini benar-benar enak banget peluang dari Link dan juga kawan-kawan Smart Omega lainnya untuk bisa melakukan rotasi dan mengamankan objektif lainnya milik I Do Not Sleep Princess. Press terus-terusan. Smart Omega nggak bakal kasih napas sih ya Om kalau gini. Betul, dan juga Demon Hunter baru selesai untuk Sakura dan Clock of Days. Jadi ini masih basic banget item dari IDNS Princess. Mereka masih butuh waktu untuk scale up lagi, untuk lebih jauh. Tapi dari Smart Omega mereka akan mendapatkan objektif demi objektifnya terlebih dahulu. Tinggal bagaimana mereka fight besar sih menurutku ya untuk IDNS Princess. Kalau memang mereka rapi, mereka bisa nge-rappel satu team fight yang cukup crucial. Ini akan kebalik untuk IDNS Princess, tapi ya ini bakal takes time juga karena Smart Omega mereka sangat objective wise. Mereka juga masih ada glue yang sebagai jaminan yang gamenya tetap akan bisa ke drag sampai ke late. Yap, tapi Nominal Blast dikeluarkan, Tempest of Blades dikeluarkan tepat waktu, mendodge skill yang diberikan oleh I Do Not Sleep Princess dan mereka nge-trade itu nggak apa-apa nggak ngedapetin kill, tapi mereka berhasil mendapatkan objektif gaming di area bottom lane-nya. Yes, benar sekali. Dari sisi different goldnya juga nggak berbanding jauh, masih bisa terkejar juga. Kali ini kita akan lihat di mana dari sisi teman-teman Smart Omega udah mulai melakukan inisiasi ke area purple buff milik Lancelot. Bahkan mereka pun udah mulai memberanikan diri untuk bermain secara agresif. Domain of the Moon Goddess memperslow pergerakan dari 3 hero. Split udah mulai menunggangi ke area 1 hero di mana udah ada item Kupa yang membuat Lolita udah mulai tumbang begitu saja. 3 hero tersisa. 4 hero dari I Do Not Sleep udah mulai memperkenalkan lane up. Bahkan Estes juga udah mulai berhasil mengamankan 1 poin kill, double kill untuk Glue. Moonlight Merchant-nya udah mulai memberikan efek heal ke area 1 hero. Tapi dari sisi Lancelot-nya kali ini Ramela berhasil menumbangkan dan mempick off 1 hero dari Smart Omega nih Bude. Ya, Smart Omega mereka kehilangan 1 tapi bayarnya begitu mahal. I Do Not Sleep kehilangan begitu banyak hero ditambah dengan turret tier pertama yang terakhir. Dari kita lihat pertarungan tadi kayak dari I Do Not Sleep Princess mereka majunya tuh satu persatu. Udah nggak ada Lolitanya, tapi mereka masih mencoba untuk fight dengan Blessing Duet yang dimiliki oleh Sakura. Itu nggak cukup damage yang dimiliki oleh tim I Do Not Sleep. Jadi ada perbedaan damage yang sangat besar dan fight yang ada. Smart Omega mereka lebih terorganisir. Mereka sudah tahu siapa yang harus opening, siapa yang harus maju dan mundur. Dan I Do Not Sleep mereka seperti masih membaca meraba-raba. Yes, dan ini Popol Kupanya masih bebas ya dari tadi kita jarang untuk melihat adanya kejadian yang bisa mengincar arah sisi backline dari Smart Omega Empress sendiri. Untuk top lane-nya juga ini glue-nya sih udah kemana-mana. Dan kalau teman-teman mau tahu kenapa glue lagi panas banget, ini karena untuk slam-slamnya dia bisa nge-reset terus. Jadi anggap aja dia punya infinite dari stun kalau bisa dapat ya ngambil kembali bolanya. Oke, kita lihat juga Space Blue udah di pop up memutus pergerakan dari I Do Not Sleep Princess juga untuk reset dan agar tidak bisa menumbangkan 1 outer turret tier pertama di area top lane nih Bude. Ini IDNS udah lagi kebingungan sih. Arah atasnya ada 3 hero, di bawahnya Popol Kupa dijagain sama Estes. Semakin kuat lagi untuk nge-push laning-nya sehingga mau defense yang mana? Sekarang mereka harus berpikir. Semua gerakan udah disetir sama Smart Omega Empress. Yap, benar banget. Di sini dari sisi teman-teman Smart Omega udah benar lead tempo permainan. PR dari Smart Omega adalah bagaimana mereka bisa konsisten untuk mempertahankan apa yang sudah mereka lead, karena masih ada chance peluang bagi I Do Not Sleep Princess. Seperti kita tahu mungkin dari sisi Lancelot-nya dia ada berada di area yang behind, tapi dia punya late game insurance juga yaitu Sakura. Dengan Cloud-nya dia bisa jadi tambal balik dari I Do Not Sleep sendiri untuk bangkit dari kekalahannya di menit early menuju mid game ini. Apalagi Silver kan kalau ngedapetin stack terus-terusan, dan ini adalah infinite stack yang dimiliki oleh dari Silver sendiri. Jadi semakin lama Smart Omega Empress ngedrag, makin enak juga sebenarnya untuk Silver. High ground defense miliki, tapi ini dari Smart Omega udah komit langsung ke area top lane-nya. 1 hero ditangkap yaitu Melon tanpa bisa mengeluarkan Dominant Blast. Flicker pun gak bisa, sehingga 1 hero down. Semakin mudah Smart Omega Empress untuk
melakukan invasi ke area jungle dan juga turret di area top lane. Yes, kita bisa lihat juga dari Terus setelan Christian? slotnya kali ini coba untuk mulai mundur ke belakang terlebih dahulu karena ada Divine Sword, Temple of Blade mulai maju ke depan, masuk ke area satu hero yang membuat dari linknya yang bahkan yang coba untuk maju ke depan langsung dibungkam begitu saja oleh seorang Silver. Empat hero tersisa prefer untuk mundur, Bude. Yes, what a play, Ramela. Tadi aku pikir itu Phantom Execution yang miss. Tapi ternyata terlalu napsong dari Casey. Gemes karya belakang itu tinggal tipis banget Ramela. Tapi nyatanya backup dari I Do Not Sleep Princess begitu cepat dan malah Casey-nya jadi posisinya buruk, Om. Yes, ini concernnya pasti ya dari Vibi sih. Vibi dengan glue-nya dia yang memang belum bisa didapetin sama sekali, agak sulit untuk bisa menangkap. Dan kalau sampai ke pick off 1-1 juga pasti bahaya untuk Adianes Princess. Jadi mereka masih tetap harus menjaga posisi. Bahkan Lord yang pertama, kedua juga bisa saja diserahkan ke Smart Omega tanpa kontes sama sekali untuk Adianes Princess. Karena mereka masih butuh item, masih butuh waktu. Tadi Silver udah hampir jadi ya untuk Lightning Truncheon-nya. Dan akhirnya Povius sudah punya Dominance Ice, agak sedikit bisa untuk berhadapan dengan Blue. Yap, benar sekali. Bahkan kali ini pun a slow but sure dari sisi I Do Not Sleep Princess-nya juga udah mulai udah mulai mengejar ketertinggalannya. Kita bisa lihat juga kali ini dari sisi teman-teman Smart Omega udah mulai menguasai daerah teritorial Lord. Bahkan mereka udah mulai coba untuk poking aja nih ke area Lord, pemancing keributan. Tapi masih belum ada observasi dari sisi teman-teman I Do Not Sleep Princess. Di sisi lain dari sisi linknya sendiri yang digunakan oleh Casey, coba untuk mulai melalang buana, memanage wave minion yang ada di area bottom lane terlebih dahulu, memberikan space terhadap 4 hero lainnya untuk melakukan poking terhadap Lord, Budi. Ya, perbedaannya adalah I Do Not Sleep mereka harus stick together dengan Smart Omega Empress. Mereka bisa memainkan split push. Link mau join the fight itu cepet banget. Rotasi yang begitu ekspres bisa ngebuat dia ujuk-ujuk join the fight. Bisa ngikutin fight dengan baik. Apalagi lini belakang dari I Do Not Sleep Princess harus diperhatikan. Casey udah bergabung. Sementara kita lihat ada Ayo yang tertinggal di area belakang sana. I Do Not Sleep gak akan siap untuk melakukan peperangan ini. Lord sudah dikit lagi akan diamankan oleh Smart Omega Empress tanpa adanya fight yang berarti. Nomenon Blaze gak mengenai siapapun dan hanya kupanya doang yang kena. Yap, benar banget. Dan ini walaupun Lord yang pertama tapi masih bisa memberikan Counter perubahan besar. inisiasi. Sanguine Clash sudah boleh dikeluarkan begitu saja. Merah harus memberikan tapi kompensasi diketahui merah di mana Lolita langsung ditumbangkan begitu saja. Strickling Eagle udah boleh buka begitu saja oleh seorang Armor, tapi Blazing duetnya mengkikis tengah dari HP 3 hero. Split coba untuk menghindari, tapi dari sistem I Do Not Sleep mereka coba untuk memberikan serangan balik untuk maju ke arah depan, namun masih ada Guiding Wind yang menyelamatkan nyawa dari 2 hero teman-teman Smart Omega. Tipis banget dua itu tadi di belakang dan Lord terbuang sia-sia karena fight yang mungkin mereka seharusnya nggak perlu lakukan itu. Mereka mencoba untuk mengcounter inisiasi karena ngeliat udah gak ada Nomenon Blast nih, sisinya udah gak ada. Iya, ini sebenarnya kemenangan kecil sih aku bisa bilang ya untuk IDNS. Terlihat bahwa satu buah Sanguine Claw ketika di momen tim lawannya sedang berkumpul stick itu akan sakit banget dan dikombinasikan dengan adanya Blazing Duet. Memang Blazing Duetnya agak sedikit terlambat tadi. Kalau tadi masuknya barengan itu ya. Backfist, Sanguine Claw. Hilang sih semuanya. Yes, itu dia. Itu yang dicari oleh IDNS Princess. Satu sinergi combo. Yep, benar. Fight bareng. I Do Not Sleep kalau stick together itu strong abis sih. Kayak combo-bombonya harus masuk. Dan satu Lord sudah terbuang, seharusnya ini akan kita menunggu downtime-nya sih. Mereka akan coba untuk melakukan pick off demi pick off atau melakukan objektif gaming seperti ini di area bottom lane. Mulai dikondisikan oleh Smart Omega, satu turret hilang lagi dari I Do Not Sleep Princess. Yap, benar banget, memanfaatkan peluang dengan papalan Kupa, gerak lingkup dari sisi teman-teman Smart Omega untuk ngambil objektif udah enak banget. Kita akan lihat tentunya serangan balik seperti apa kayak lagi ya akan dipertontonkan oleh I Do Not Sleep Princess, karena sejauh ini dari sisi teman-teman Smart Omega udah mulai melakukan ekspansi terhadap jalur dari IDNS. Bahkan mereka kali ini pun udah mulai terintimidasi karena dari sisi teman-teman Smart Omega udah mulai coba untuk mengamankan beberapa objektif jungle milik Lancelot dan kawan-kawan. Sejauh ini juga di area top lane Lancelotnya dari Ramela sendiri prefer untuk melakukan memanage wave minion terlebih dahulu agar bisa mencapai objektif, karena dari segi objektifnya udah dikuasai juga dari sisi teman-teman Smart Omega, Bude. Yes. Terus-terusan dari Smart Omega mereka menginvasi jungle di area bottom lane. Top lane-nya Ramela melihat ada kesempatan nih untuk nge-push, tapi tidak. Mereka cepat banget untuk ngerespon juga menjaga tier pertama dari turret milik Smart Omega, Om. Ya, ini udah mulai sakit ya
Bagaimana item dari Silver sendiri, dia udah punya Winter, jadi dia sudah punya self defense. Cloud juga demikian, Golden Staff, ada Demon Hunter Sword, dua item yang sudah sangat cukup sekali untuk bisa maju ke depan, untuk bisa nge-burst down pemain-pemain dari Smart Omega. Sedangkan untuk Smart Omega, ini mereka agak sulit kalau mau kumpul. Wajib untuk bisa selalu melakukan split push, karena kalau mereka kumpul, ini bahaya banget. Wadidaw. Wow, 1v1 Iya. dimenangkan oleh Lancelot. Yap, benar sekali, tapi Ramela belum memberikan Rico, langsung dilakukan circling eagle begitu saja. What are you doing? Ramela ingin berisik keras, namun sayang sekali Soul Gloom-nya menusuk badan seorang Ramela, membuat Ramela harus terbungkam nyawanya di area top lane, Bude. Ya, backup yang cepat juga untuk menukarkan nyawa temannya. Tapi sekarang di area Lord sudah ada pertarungan. Split-split dikeluarkan, Melon menjadi target utama dari Vivi. Dan lagi-lagi sekarang Sakura akan menjadi sasaran selanjutnya. Sudah dua yang tumbang, tapi sebenarnya belum berakhir di Sanguine Claw. Tidak menghentikan pergerakan dari siapapun. Ayo dalam bahaya. Silver hanya bisa melihat dari arah kejauhan. Karena ini udah gak ada resource skill lagi yang dimiliki oleh Silver. Dan Smart Omega Empress hampir saja mem-wipe out. Dan tersisa satu lawan banyak akan mungkin. Dan ini adalah kesempatan yang besar untuk mereka mengamankan Lord yang kedua. Yap, timing decision yang bagus banget untuk tim fight tadi ya, Kowawa. Iya, sini menurutku sayang banget tadi buat IDNS Princess, karena tadi Silvernya dia buka backfishnya, sedangkan itu ada Glue yang sedang melakukan split-split. Yap. Jadi jadi damage-nya masuk kan untuk temannya sendiri. Banget, bahkan glue-nya pun nggak terhentikan, nggak ada yang bisa men-shutdown pergerakan dari glue-nya. Ini yang membuat game changing juga nih dari sisi teman-teman Smart Omega-nya, dari sisi team fight-nya, memberikan space yang luas. Link-nya memang behind, tapi ketika Link-nya masih belum bisa 1v1 situation juga terhadap Ramela, mereka masih punya late game insurance. Begitupun juga dengan IDNS nih, dengan adanya Cloud dia masih bisa melakukan defense mechanism. Lord-nya kali ini pun udah mulai jumping ke area ini bertarat, tapi masih bisa di-clear dengan sangat baik oleh IDNS Princess. Setidaknya wave minion dari sisi teman-teman Smart Omega membuat mereka coba untuk mulai rotasi lagi ke area bottom lane, kembali melakukan manage terhadap wave minion yang mereka miliki, Bude. IDNS Princess mereka memiliki kekuatan yang sangat besar untuk melakukan defense di area turret, apalagi menit segini damage dari Silver begitu besar. Dan Smart Omega Empress mereka terkena langsung adanya combo duet dengan ada Sanguine Claw ditambah dengan Blasting Duet. Merah tertinggal di area belakang. Vivi begitu low maju ke area depan, ayo mengejar Malefic Row ke kiri dan tidak bisa mendapatkan satu poin kill tambahan karena Ayo lebih mengejar ke arah tiba-tiba Casey-nya. Arahnya sang jauh ke arah kiri. Padahal yang low di area kanan. Oh no, dilanjut lagi. IDNS Prince, apakah ini menjadi titik comeback untuk mereka? Vivi begitu low, masih ada immortality, tapi Casey sudah hadir kembali mencoba melakukan defense di area mid lane-nya. Yes, gempuran diberikan ternyata masih bisa ditahan, bahkan membuahkan advantage bagi teman-teman Princess IDNS Princess, di mana mereka berhasil mengamankan satu center turret yang membuka peluang yang luas banget setidaknya untuk IDNS Princess sendiri memberikan serangan balik dan mengakuisisi terhadap jungle dari Link. Tapi kalau dari itemization nih Om Wawa, dari itemization sudah mulai berimbang ya, satu sama lain. Memang selisih 4.000-an, tapi ini kita udah masuk lah ke menit yang ke-18. At least 5 item udah jadi untuk masing-masing player. Yang pasti dari Link-nya, sini Link-nya wajib untuk bisa melakukan split push terus-terusan juga, karena untuk tim fight besar ada sisinya. Sanguine Claw di itu tadi di waktu yang tepat, presisi, bad fist, bad impact, ditambah tadi juga Blazing Duet itu tadi masuk tadi semuanya. Dung. Glue-nya sih udah hilang semua anaknya tadi. impactnya sih bad banget ya, luar biasa. Jadi ini harus perlu dihindari, dan taktiknya emang benar sih kata Om Wawa. Link-nya harus bisa lakuin split push, tentunya memberikan kepercayaan penuh terhadap 4 hero lainnya yang melakukan team fight tentunya dari teman-teman Smart Omega. Bude. Dan sebenarnya nggak cuma Link yang bisa split push, mereka punya si Noah yang bisa nge-split. Mungkin Malefic Roar bisa menjadi salah satu item tambahan. Dan kalau dilihat dari Smart Omega Empress, mereka bisa nge-press gitu. Ya, Memang nggak ada Malefic Roar. Sekarang berarti kayak gantinya harus apa Om? Iya, tambah damage saja. Tambah damage aja. Benar. Penetrasi harus lebih ke area damage. Betul. BOD dia udah punya sih tadi item kedua ya, habis Windtalker ya. Damage dari Popol Kupas sendiri sebenarnya udah cukup banget, tapi ya sekali kena Sanguine Claw, ini dia menit yang ke-18. Lord-nya juga udah masuk ke dalam Lord level 3. Lord yang akan ngasih buff untuk siapapun yang dapetin. setuju banget. Lord yang udah berevolusi, membuat siapapun yang bisa mensecure dari sisi Lord ini akan mendapatkan perubahan yang signifikan di area top lane. Ramela kali ini udah mulai manage wave minionnya, tapi Link dengan Vince Poise-nya secara cepat memberikan space dan bahkan menekan terhadap wave minionnya agar tidak menumbangkan satu tertarik. Tapi sayang sekali satu tertarik dari sisi teman-teman Smart Omega berhasil
berhasil ditumbangkan oleh I Do Not Sleep Princess. Perlahan tapi pasti dari I Do Not Sleep, mereka mengambil satu persatu. Mereka malah yang lebih memainkan split push-nya gitu gak sih Om? Kayak oke, momen-momen cari pelan-pelan, mundur lagi. Dan sekarang di area jungle, purple buff nggak bisa diamankan oleh Ramela. Tercuri oleh Casey yang dengan sigap mencuri di area jungle, area top lane. Benar. Melihat ini, sekarang Lord masih kebuka juga. Terang banget sih itu di minimap Lordnya. Jadi kayak pasti menarik banyak banget perhatian siapapun yang bisa ngedapetinnya. Punya banyak peluang buat ngancurin inhibitor. Benar sekali, namun sejauh ini juga masih belum ada setup. Walaupun 3 hero dari Smart Omega udah mulai mengisi ke area Lord Territorial, namun mereka masih belum melakukan poking terhadap Lord tersebut. Karena sejauh ini kita bisa lihat juga dari Melonnya sendiri udah melalang buana juga di area Territorial Lord untuk melakukan observasi. Mereka masih sama-sama nunggu momentum siapa yang mau buka team fight duluan, Budi. Atau ngelakuin pick off duluan. Benar. Soalnya kalau mereka war, Smart Omega Empress mungkin nggak menjadi keuntungan juga untuk mereka kalau mereka ngebiarin ini 5 lawan 5 tanpa adanya pick off terlebih dahulu. At least mungkin nggak hanya pick off yang bisa mereka curi atau tarik, tapi skill-skill dari I Do Not Sleep Princess dihentikan. At least ada yang keluar mungkin dari bad impact-nya atau bad fist-nya, blessing duetnya, di trigger dulu nih. Benar banget, supaya tim fight-nya bisa dikuasai sama Smart Omega. Tapi kali ini ternyata I Do Not Sleep udah mulai coba untuk poking ke area Lord, memancing keributan. Blazing Duet mulai dibuka begitu saja, mengarah ke area glue-nya. Udah mulai menunggangi satu hero di sana, bahkan ditarik ke daerah turtle yang cukup jauh. Circling Eagle memberikan distraction ke area belakang, tapi udah ada Demonic Force juga yang dikeluarkan oleh Ayok. Porak produk lane up dari Smart Omega, namun masih belum ada yang tumbang. Immortality yang terbalut dalam tubuh seorang Phoebe sudah mulai pecah, namun Demonic Force-nya masih ingin menumbangkan ke area satu hero. Povius berhasil tumbangkan mengingat dia terlalu maju ke area depan. Bude. Wow, fight yang begitu panjang, hanya satu saja yang tumbang. Tapi walaupun hanya satu dari I Do Not Sleep, Smart Omega memaksimalkan kondisi dengan mengamankan Lord yang sudah sangat OP. Cahaya yang gemilang akan berada di tangan Smart Omega, minion yang besar, dan kita udah ngeliat 3 inhibitor dari I Do Not Sleep, udah otomatis bakal hancur gak sih Om? Mungkin 2 atau 1. Masih bisa di defense, tapi seharusnya inhibitor tengah itu akan hilang, harusnya ya. Tapi ada Sicilian, ini faktornya sih. Ada Sicilian yang udah ada Divine Glaive juga, udah full item untuk Siciliannya. Jadi wajib untuk bisa bener-bener pilih target yang pas buat Smart Omega, terutama mungkin untuk linknya. Kalau bisa dapetin di sisi belakang, untuk glue-nya juga, bahkan kalau split-splitnya bisa dapet antara Sicilian atau Sakura, itu bakal game changing sih. Dari Phoebe-nya aku udah ngeliat dari awal sampai titik ini, dia cuma bisa ngeliat Melon doang Om. Melon. Mungkin dia lapar. Iya. Ini udah masuk ke area inhibitor dari Smart Omega 1. Inhibitor di area bawah sudah dihancurkan. Di area tengahnya masih bisa defense, tapi lihat Lordnya masih begitu kuat. Masuk ke dalam base. Dan ini 3 lane push yang ingin dilakukan oleh Smart Omega Empress di area top lane. Ada Casey yang mencoba untuk melakukan split push, tapi sayangnya waktu tidak berpihak pada mereka. Satu inhibitor akhirnya berhasil dihancurkan. Yap, wave minion penunjang pergerakan dari Smart Omega kembali hadir kali ini. Coba untuk mulai maju ke depan, tapi kita bisa lihat juga di mana satu hero dari IDNS Sleep. Princess sudah mulai hampir tumbangkan, bahkan Povius kali ini harus dihilangkan nyawa dari seorang Poporin Kupa. 1 Inner Beat tertaruh di area center, udah mulai berhasil diamankan. Bahkan kali ini pun dari teman-teman Smart Omega udah memasuki ke area pekarangan dari I Do Not Sleep Princess. Immortality yang terbal udah mulai pecah, titik balik mengingat research yang dikeluarkan oleh teman-teman dari Smart Omega udah hilang. Dari sisi Ramela sendiri maju ke depan, namun dari 3 hero Smart Omega masih bisa selamat di area teritorial teman-teman dari I Do Not Sleep Princess. Yes, sekali hantam ya dengan bad impact tadi, memulangkan pemain-pemain dari Smart Omega Empress. Dan ini udah masuk ke dunia sebenarnya untuk Sicilian sendiri. Harus bisa dijaga mati-matian untuk IDNS Princess karena itu adalah sumber damage deal mereka. Sedangkan Ramela ini wajib untuk bisa mengeksekusi pemain-pemain yang sekiranya udah low HP dan dipunish oleh dia. Yep, benar sekali. Ini bisa jadi titik balik nggak sih Bude untuk teman-teman dari I Do Not Sleep, karena dari Lord yang ketiga yang udah berevolusi aja, bahkan dia masih bisa melakukan defense mechanism. Dengan adanya Sicilians ini bisa jadi game changing juga, yang seperti dari awal kita notice Sicilians ini bisa jadi momok utamanya teman-teman I Do Not Sleep Princess. Ya, dan Silver nggak kesentuh sama sekali sama Smart Omega Empress. Phoebe berfokus terus untuk mengamankan Melon.
Yep, benar sekali. Ini benar-benar dari sisi Silvernya sendiri masih belum terpick off. Dia masih bisa mengoptimalkan posisinya dengan sangat baik. Di sisi lain, Atau Vivi harus ganti ini Om, ganti sasaran. Sekarang malah Ramela, dia iya top pasti. lane sendirian. Gak akan ada yang bisa melakukan backup. Ayo, hadir dari belakang, tapi teman-teman terlalu jauh, terlalu beresiko. Kalau dia mau coba untuk menyelamatkan, malah yang ada nanti dua-duanya yang tumbang. Betul. Keputusan yang sangat baik untuk mundur secara perlahan dari I Do Not Sleep Princess, merelakan Ramela untuk tiada. Tapi dengan tiadanya Ramela, ini Lordnya udah hadir lagi nih Om. Wow, ya ini Lord yang penting juga sih ya. Ini memang sama untuk Lord yang level 3, tapi ini bisa menjadi antaran lah untuk bisa mendapatkan match mereka ya. Karena dengan semakin banyaknya minion super, dan kita tahu juga lah movement speednya kan untuk minion ini udah ditambahin nanti setelah dapetin Lordnya. ya, Ini cepat sama ngebut nanti. benar banget. Nah ini kita akan lihat defense mechanism seperti apakah yang akan diterapkan karena split-split di area bottom lane udah mulai dibuka begitu saja. Melon. Lalu ada Vivi harus mundur ke belakang, menunggangi sekarang satu hero dibawa ke area belakang untuk diolah oleh teman-temannya. Bahkan kali ini pun udah ada defense ward juga dikeluarkan, Tempest of Blade masuk ke area tubuh, ke area satu hero di mana immortality yang terbalut dalam tubuh Ayo harus pecah. Satu berhasil tumbangkan Lord dalam perjalanan belum hadir pun, tapi dari sisi teman-teman Smart Omega udah mulai memporak-porandakan lane up dari I Do Not Sleep Princess. 4 hero tersisa coba untuk mulai mundur ke belakang. Circling Eagle dan dikeluarkan dari sisi seorang Cecilia berhasil memberikan titik balik karena dari teman-teman Smart Omega tersisa low HP. 3 hero tersisa harus lari terbirit-birit untuk mundur ke area belakang. Wow, ini kayaknya Lord bakal jadi Lord yang sia-sia dari Smart Omega. Terlalu tergesa-gesa, terburu-buru ketika mereka sesudah mengamankan Lord. Dilihat ada di bawah tuh ngumpul. Bener, gak ada Dulunya- minion lagi. Itu dia, glunya gemes ngeliat Melon. Tuh kan Om, Melon lagi Om. Melon Iya. lagi ya. Melon Karena lagi. cuma itu targetnya kan. Benar. Ya balik lagi Iya cuma sih. itu yang di depan. Cuma itu yang paling gampang untuk bisa kena split screen. Iya, tapi itu tadi banyak banget gitu loh Om. Betul. Sebenarnya ya Masuk itu tadi. Silver ini gimana cara untuk tangkap silver aja sih? Iya. Apakah Vivinya harus ngejar Silver? Em, Flicker ke Silver? Casey atau Amore sih. Amore. Casey. Iya. Casey atau Amore, iya sih. Lompat Casey ke atau belakang Amore. aja gangguin. Cuman ya Benar. itu kalau salah ganggu ya kebalik juga gamenya. Makanya dilematika itu Damage dealernya. Sicilian. Nah itu dia Cecilian-nya. Tapi gimana caranya Smart Omega Empress? Kalau Iya, lompat ke nge-tag belakang, si Ayok udah pasti lompat juga. Apalagi Bareng. ada Winter Truncheon dari Betul, Silver. betul. Masih bisa Defense. buat bisa. orang miskalkulasi. Benar, masih bisa Yeah. bertahan. Saya berabe banget gitu kayak untuk nge-take down Silver ini bahkan udah memasuki menit 26. Dia nggak pernah tumbang sama sekali. Iya, ini positioningnya keren banget sih dari sisi Sakuranya sendiri yang membuat dari sisi Silver yang membuat Silvernya ini jadi PR utama bagi teman-teman Smart Omega, tapi bisa jadi keyword kemenangan bagi teman-teman dari I Do Not Sleep Princess. Tapi kalau kita lihat dari itemization ya Om, gimana? Ini udah full item semua, Immortal juga menjadi barang wajib ya sekarang ya. Benar. Karena lama banget kalau mereka harus nunggu untuk respawn sendiri jadi. Tadi ya. Cecilian nggak pakai Mortality nih? Tadi pecah mungkin. Oh, Dijual udah dulu. ya, langsung udah pecah, dijual. udah pecah. Oke. Dia Jual. langsung ganti item Winter. dengan cepat, begitu pula dengan Lancelot. Iya. Ya, pokoknya yang masuk late game ya 20 menit ke atas. Ini udah mulai ganti juga ya, antara kalau memang pecah gantinya ke Winter atau Wind of Nature mungkin kalau kepepet. Benar, setuju banget sih. Bahkan kita bisa lihat juga dari sisi Lordnya 3 kali Lord berhasil disecure sama Smart Omega. Namun I Do Not Sleep Princess masih bisa bertahan dengan sangat baik. Lord yang keempat udah mulai hadir kali ini, bahkan udah mulai diobservasi, udah mulai diamati aja sama teman-teman dari Smart Omega. Mengingat mereka masih memegang kendali juga, masih ingin melakukan ekspansi dan mengganggu pergerakan dari Ramela yang sedang coba ingin mengamankan ke area purple buff-nya terlebih dahulu nih. Bahkan kita bisa lihat juga purple buff-nya udah ditarik, membuat Ramela kesulitan untuk bisa secure ke area purple buff di sana, Budi. Yes, I Do Not Sleep. Mereka harus begitu fokus memikirkan bottom lane-nya karena udah gak ada inhibitor, otomatis minion akan lebih mudah masuk ke area base mereka. Tengah pun demikian, jadi mempertahankan posisi di area jungle aja itu udah sebuah kesulitan tersendiri. Dan Smart Omega Empress mereka nge-push pelan-pelan, perlahan tapi pasti I Do Not Sleep untuk mundur karena Lordnya udah akan difokuskan oleh Smart Omega Empress. Inisiasi sudah dibuka, separuh HP lagi untuk Lord yang keempat. Benar sekali, bahkan kali ini kita bisa lihat juga Glue udah maju ke area depan tapi nggak mau terlalu di follow up. Lord yang keempat kali ini Bawah. kembali di reset, dan bahkan Bawah kali ini pun adalah di-split. inisiasi team fight lagi dari sisi teman Smart Omega. Satu hero
hero, yaitu Melon udah mulai coba untuk mundur ke belakang terlebih dahulu, nggak mau terlalu overcommit juga di sana. Dan dari sisi teman-teman Smart Omega kembali melakukan poking setelah memberikan distraction yang signifikan ke area IDNS Princess. Ya, bottom lane-nya dirusak sama Casey di area bawah. Udah sampai masuk area base, otomatis menarik perhatian dari I Do Not Sleep Princess untuk mendefense-nya. Kalau nggak di defense, itu bisa hancur juga karena minion yang besar. Wave minion masuk dari dua arah. Dan sekarang Smart Omega Empress menahan Lord yang ada. Sementara Melon, ini pun kayak oke, ini ngotot lawan ngotot. Iya. Melonnya juga nggak mau kasih gratis Lord yang keempat ini sadar betul. Dan ternyata Melon adalah bait untuk I Do Not Sleep. Dia maju ke area depan, menarik perhatian, dan Sangwin kalau tadi udah siap. Itu kalau misalnya dapat 2-3 hero, udah pasti dibuka sih. Ya, itu langsung inisiasi juga. Padahal untuk yang sekarang ya, ini melihat dari posisi Ramela yang masih berada di bagian bawah, ini memungkinkan untuk Smart Omega agak sedikit nyicil keluarnya sambil nunggu linknya untuk muncul juga. Karena akan ada duel tuh di bawah R1. Weis, ini duel beneran ya. Dari tadi berdua, tadi dari top lane, sekarang pindah tempat ke area bottom lane. Iya, pindah tempat, pindah posisi di area bawah. Sekarang kita lihat 1v1 situation, coba untuk dihindari ternyata sama Ramela, karena Ramela udah memutar balikan untuk memberikan jalan terhadap wave minionnya. Dua belah jungler kali ini sama-sama ngotot untuk memberikan jalan terhadap wave minionnya agar bisa mengamankan objektif Tara. Tapi kali ini We Are Angry-nya masih belum diaktifkan. Baitem Kupa mengkikis ke area HP dari sisi Melon, namun masih bisa ditahan secara signifikan di sana. Bukan Melon ya, dari Ayok. Tapi kita bisa lihat juga nih Budi ada team fight yang dibuka. Dibuka mundur aja begitu. Melon gak punya namanya Blast, belum dibuka, masih ditahan tapi low HP. Memilih untuk mundur nge-set up ulang lagi. Posisi yang tidak memungkinkan untuk I Do Not Sleep nge-set up semua combo-wombonya. Mereka memilih untuk mundur, tahan semuanya. Dan ketika Smart Omega Empress bisa memukul mundur I Do Not Sleep, itu adalah kesempatan yang this is the time untuk mengamankan Lord yang keempat. Nggak akan bisa diganggu lagi sih. Melon terlalu terlambat untuk merespon. Melon Blast nggak dikeluarin, nggak bisa juga. Tapi sekarang Melon seorang diri di area depan. Shield sudah dibuka. Silver mencoba untuk melakukan backup. Dan Smart Omega mereka nggak mau melakukan kesalahan yang sama setelah mendapatkan Lord. Mereka mundur. Yap, mundur ke area belakang. Bahkan Ramela coba untuk melakukan inisiasi mencuri atau men-steal ke area Lord, tapi diurungkan niatnya. Dia prefer untuk melakukan recall sedikit lagi. Hampir aja ketahuan sama Matilda yang digunakan oleh Amore. Tapi dari sisi Ramela masih bisa mundur. Dan kita akan lihat defense mechanism seperti apa yang akan kembali diperlihatkan oleh I Do Not Sleep. Ingat ini Lordnya udah super enhanced. Nggak ada lagi wave, nggak ada lagi inner turret yang bisa menjaga ke arah base turret, yang membuat nantinya gempuran yang akan diberikan cukup signifikan tentunya dari sisi teman-teman Smart Omega. Sangwin Claw sudah dikeluarkan, tapi VP menjadi frontliner sangat kuat. Silver didatangi, Silver tumbang. Gak ada damage Silver yang begitu besar, tapi dia pelan blasting duet mencoba mengusir dari Smart Omega Empress. Sakura masih bisa bertahan, tapi Tengomi terterancam yang sangat on point. Satu baru saja tumbang, tapi Smart Omega Empress masih ngotot. Mereka mau mengakhiri game ini karena Lordnya sudah hancur. Mereka masih punya wave minion untuk masuk. Phantom Execution karena di belakang. Sino menjadi sasaran utama, immortality-nya pecah. Tapi Merai, Minion spawn. Merai di area bottom lane. Minion juga masuk, topnya sudah hancur. Smart Omega Empress mendapatkan turret. Yes, 3 inner bitter turret kali ini udah tumbang. Bahkan kali ini pun dari sisi glue-nya udah mulai menangis satu hero. Immortality yang terbalut pun harus tumbang, yang membuat dia terlalu maju ke depan, harus ditumbangkan begitu saja oleh seorang Sakura. Bahkan kali ini dengan Lord yang kelima, mereka masih bisa melakukan defense mechanism yang cantik. Hanya saja 3 inner bitter turret mereka harus tumbang, yang membuat mereka akan kesulitan nih. Visionnya harus fokus terhadap 3 lane ini, karena Lord yang selanjutnya apabila diambil lagi sama Smart Omega, ini akan menyulitkan banget dari sisi teman I Do Not Sleep Princess untuk bisa menahan gempuran yang diberikan. Tapi kita akan lihat apakah titik balik dari I Do Not Sleep Princess sendiri bisa mengamankan Lord, karena dari sisi Lord yang hadir ini udah disecure berkali-kali sama Smart Omega, Om Bawa. Ya, dan bahkan untuk itemnya udah jadi trader ya semuanya. Jual beli item itu udah pasti terjadi juga. Dan semakin late game, ya kita selalu bahas bahwa Sicilian ini udah pasti lah damage-nya terlalu besar. Dan tadi akhirnya Silver bisa tertangkap untuk pertama kalinya. Benar. Karena memang secara posisi dia orang ketiga yang berada di garis depan, sedangkan Sakura dengan Cloud ini masih ada di posisi belakang. Jadi tadi cukup mudah untuk bisa menangkap Silver. Dan kalau tadi masih ada Silver, itu pasti bisa
ngebales tadi langsung dengan one straight push. Tapi sayang sekali memang gak ada damage yang terlalu besar juga. Dan kita akan menunggu kembali ya ini ya. Untuk Lord yang kelima. Yes. Lord yang ke-6 berarti. Ke-6 Tadi kan ya. yang 5. Ini Lord Iya, yang ini yang ke-6. ke-6 habis ini. Bisa lah 10 Lord. Wah, bisa sih, bisa. Karena dari Smart Omega mereka nggak ada tools untuk langsung Ya. tabrak ke belakang. PR-nya di sana aja sih. Apalagi tadi ya, ini Lord yang ke-6. Beberapa Immortal tadi udah pecah. Benar. Dan Silver baru punya immortality baru nih. Nah, Gold lagi. jadi Jual. yang start ini bisa jadi IDNS Princess. Mereka udah set up di arah dari Lord. Ya, sekarang kalau dari segi status immortality-nya Adonal lebih siap nih karena dari tadi Smart Omega baru aja hilang nih Betul. immortality. Dan kemungkinan besar nih Lord bakal menjadi saksi juga untuk pertempuran antara kedua tim, kecuali Smart Omega mereka memainkan split push-nya. Ini sebenarnya kebuka banget kan Om. 3 lane kebuka dari I Do Not Sleep. Nggak ada Betul. inhibitor. Minionnya endut-endut. Bisa maju. Iya, Betul. benar. Tapi gak ada masalah sebenarnya untuk meta yang sekarang ya. Menurutku meta yang sekarang itu mau kasih inhibitor hilang semua juga gak apa-apa. Asal dapetin Lord yang level 3. Asal Lord-nya ya. Iya, asal Lord level 3 dapet. Itu bisa one straight push. Ini yang berarti PR-nya ya bagi I Do Not Sleep Princess, mengingat 5 Lord yang muncul tadi selalu di-secure sama Smart Omega kan mereka bisa melakukan steal karena kali ini Ramela harus mulai hati-hati. Udah ada Keishi di sana yang maju ke depan dengan Divine Sword, Shagai Diwin maju ke depan, Ramela masih bertahan bahkan masih sempat melakukan taunt terus. Masih bisa melarikan diri dari cekaman maut 2 hero Smart Omega di area bottom lane. Tapi terusir pula sekali ini di area bottom lane dan di area Lord-nya. Ini ada 2 fight yang akan terjadi seharusnya di area bawah. Enggak, berarti ini di area Lord. Mulai colek-mencolek, Glue sudah membuka, Vivi mengejar Ayo. Tapi di area belakang sana, Tempest of Blade sudah dikeluarkan dari teman-teman I Do Not Sleep Princess. Mereka hanya berempat aja sekarang, tapi Merai udah cukup low dari Smart Omega Empress. Apakah mereka akan memaksa untuk mendapatkan Lord kali ini? Yap, bisa jadi karena dengan adanya peluang kekurangannya quantity dari I Do Not Sleep Princess ini bisa dijadikan kesempatan untuk mereka melakukan poking ke area Lord, dan kita bisa lihat juga di mana dari sisi teman-teman Smart Omega mulai poking ke area Lord ya, setengah HP tersisa. Bahkan kita bisa lihat juga di mana Glue memberikan distraction agar dari teman-teman I Do Not Sleep Princess tidak masuk ke daerah teritorial Lord tersebut. Walaupun kita bisa lihat juga dari sisi teman-teman I Do Not Sleep gak mau mundur, mereka bergerak maju ke area belakang, membuat dari teman-teman Smart Omega sendiri agak sedikit kelimpungan untuk melakukan push ke area Lord atau 3. Di sisi lain, di area bawah, Ling ya, Keishi udah mulai memanage wave mini yang membuat dari sisi Silvernya harus memantau di area bawah dan mengusir Lord ya. Kali ini kita bisa lihat juga di mana Sakura dengan blazing duetnya udah mulai menggigis tengah dari HP. Teman-teman dari Smart Omega, Circling Eagle bahkan udah dibuka begitu saja. Lordnya tipis banget dari sisi teman-teman I Do Not Sleep sudah mulai memasuki. Siapa yang akan mengamankan? Lingnya berhasil melakukan satu hero, tapi Lordnya berhasil diamankan oleh seorang Ramela, Bude. I Do Not Sleep, peperangan yang mereka inisiasi sekali ini berada di tangan mereka setelah mengamankan Jangan. Lord itu. Lord yang dicuri begitu on point, tapi mereka harus hati-hati, mereka harus mundur saat ini karena posisi war mereka tadi cakep banget sih. Sayangnya Silvernya itu belum siap di situ Om. Iya, Tadi Silver ada masih- Tempest of masih- Blade sama Keishi. Blazing. Udah dihajar terus ke Blazing Duet, tapi Silvernya masih jauh. Tadi Masih dia habis jalan. recall. Iya. Dia habis recall. Dia habis nge-clear wave yang di Wave-nya. bawah. Itu. Kan ada Link di sana. Akankah ini menjadi the comeback I Do Not Sleep dengan Lord yang ke-6 akan hadir ke area mid lane. Phoebe menjadi frontliner, mencoba nge-clearing minion dengan cepat. Yap, benar sekali. Bahkan kali ini pun Lord yang super ter-enhance udah sulit banget untuk dikikis darahnya. Walaupun dari sisi Glue-nya kali ini Vivi harus mundur karena setengah dari HP-nya udah mulai terkikis. Lordnya udah mulai dibersihkan aja di area pertengahan center turret dari teman-teman Smart Omega sendiri. Namun dari I Do Not Sleep Princess dia udah coba untuk ngawal ke area Lordnya, ingin menembus pertahanan, bahkan ingin memecahkan inner bitter turret, memaksakan kehendak, mendorong dan bahkan memberikan jalan terhadap Lord yang sudah ter-enhance kali ini. Udah jump in ke area inner bitter turret di mana satu inner bitter turret dari I Do Not Sleep sudah mulai tumbang, bahkan dari Sangin Close-nya udah mulai mendorong ke area Link immortality-nya udah mulai pecah, bahkan masih bisa mundur ke belakang. Lordnya dipancing ke area samping agar tidak masuk ke area base turret dari teman-teman Smart Omega, Bude. Masih berusaha untuk melawan defense, 5 hero dari Smart Omega memberikan segalanya, mengusir mundur satu immortality pecah dari Ayok, tapi Lord pun hancur. Sementara dari Smart Omega juga harus kehilangan 2-3 inhibitor mereka. Ya, I Do Not Sleep gak mau kasih Base. pulang. Casey Base. tumbang dan Wow. base-nya